Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh sukacita dan damai sejahtera di rumah kita masing-masing. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah raya di hari ini tanggal 24 Mei 2020. Haleluya. Dan sebelumnya mari kita akan mendengarkan mazmur bersama-sama. Puji nama Tuhan, baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 10. Dengan judul perikop Kedatangan Raja, Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan di dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilannya dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya. Ya Allah, Yakub Selah. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Kami siap Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami siap Tuhan untuk menaikkan puji-pujian kami, dan kami siap untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh semangat, karena Dialah gunung batu kita. Hati kami percaya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Kaulah kekuatan dan mazmur kami. Kaulah gunung batu kami, kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu kebenaran dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Mari kita mau naikkan lebih semangat lagi dengan iman yang penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu. Oh, ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang. Nama Tuhan. Haleluya. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Kami hanya percaya kepada kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Engkau yang layak Tuhan untuk kami puji dan sembah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hati kita, persiapkan hidup kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan.
Allah semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari kami mau datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Amin Tuhan. Inilah deklarasi iman kami di hadapan-Mu. Haleluya. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, kudus, kuduslah, 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 kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Surga bumi. Mari lebih lagi dengan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari kita mau sembah Dia. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima pujian, terima sembah kami, terima pujian, terima sembah kami Tuhan. Kau yang layak, kuduslah, kuduslah Tuhan, kudus Tuhan. Kau yang kudus Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Lawat kami Tuhan, kami butuhkan, kami butuh Kau Tuhan, kami butuh Kau Tuhan, bertahtalah Tuhan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang layak Tuhan, terima sembah kami. Haleluya, Yesus. Mari kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan haleluya, Yesus Yesus. Kristus. Mari kita mau keluarkan, kita mau ungkapkan setiap ucapan syukur kita Amin, amin. dari dalam hati kita, ketulusan Amin, hati kita. Ketika kita benar-benar butuh Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan kami butuh Engkau. Haleluya, Yesus. Biarkan itu keluar dari dasar hatimu yang paling dalam, dengan kerinduan yang sangat amat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Oh, Tuhan. Kami memuji-Mu, Yesus. Haleluya. Kami memuja-Mu, Kristus. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Yesus. Engkaulah Raja. Terima kasih Tuhan. Surga bumi penuh kemuliaan. Kau yang layak
kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, nyanyikan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Biar setiap penyembahan kami Tuhan, pujian kami tertuju hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Haleluya Yesus. Biarkan hati kami siap Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali Engkau mengumpulkan kami, menyatukan kami pada waktu yang sama bersama-sama saat ini Tuhan, untuk kami merenungkan firman-Mu, karena kami percaya kami masuk dalam era new normal Tuhan. Suatu kehidupan baru yang terjadi, kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kami bangun. Karena itu Bapa, biarkan pada kesempatan ini kami bisa lebih dengan murni, dengan hati nurani yang murni Tuhan, untuk kami menanggalkan perbuatan-perbuatan dosa kami. Kami menjauhkan pelanggaran-pelanggaran dosa kami, dan biarkanlah melalui era new normal ini kami menata kehidupan baru yang lebih baik Tuhan. Kami percaya semuanya ini atas kehendak-Mu. Karena itu biarkan firman-Mu pada hari ini meneguhkan dan menguatkan kami. Dan kami siap menerimanya. Bersama-sama mari kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam suatu era new normal ya. Kebiasaan-kebiasaan yang harus kita pertahankan. Ada dua hal yang harus kita terus teguhkan pada era pandemi COVID-19 ini, yaitu kita dikatakan hanya iman dan imun yang bisa mempertahankan kita ya. Imun membuat kita kuat hidup di dunia secara fisik ya, tetapi iman juga akan menguatkan kita di dunia ini juga dan membawa kita masuk dalam kehidupan kekal ya. Nah, hari ini bersama saya hari ini ya di GBI Kedung Wetan ada pendeta pembantu Sugi Budiwan Kawili yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan, juga didampingi oleh Ibu Yuliana Lim ya. Haleluya ya, say hello. Tuhan memberkati ya. Nah, mari kita dengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Kawili. Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini kita bersuka cita kita bisa beribadah kembali, dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 2 hari yang lalu kita baru saja memperingati 3 hari ya, hari Kamis. Kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita tahu bahwa kenaikan Tuhan untuk mempersiapkan tempat bagi kita, juga untuk memberikan kuasa kepada kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini pun yang ingin saya bahas atau yang ingin saya renungkan bersama-sama itu tidak jauh temanya dari ada tema Roh Kudus ya saudara. Karena ketika Yesus naik ke surga, kita saat murid-murid Tuhan saat itu berada di dalam penantian di Yerusalem, di dalam masa Pentakosta ya, dari sejak 40 hari Yesus naik ke surga, lalu di hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem. Nah saudara, hari ini pun saya ingin kita semua sama-sama merenungkan apa sih pentingnya Roh Kudus buat kita gitu ya saudara. Apa sih pentingnya Roh Kudus buat saudara dan saya? Apakah
tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat baik, ataukah hanya dengan Roh Kudus saja kita bisa melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita sama-sama lihat Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-40. Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-40. Ini adalah bagian dari yang namanya khotbah Petrus. Jadi ketika Petrus dan murid-murid Tuhan yang lain mengalami pencurahan Roh Kudus di loteng rumah Markus, maka orang-orang banyak berkumpul karena takjub melihat keajaiban yang terjadi, mujizat yang terjadi, bahwa Roh Kudus membuat semua orang-orang murid-murid Tuhan ini mampu berbicara tentang kebesaran Tuhan dalam berbagai bahasa. Nah, ketika mereka semua dalam kumpulan yang besar itulah, maka Petrus berkhotbah karena orang-orang ini ternyata tidak tahu apa yang harus dilakukan. Khotbah Petrus ditekankan pada bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Di dalam ayat 34 dia bilang begini sampai ayat 40. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 39 bilang, sebab bagi kamulah janji itu. Sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan. Janji apa yang dimaksudkan oleh Alkitab? Dikatakan di ayat 38, janji bahwa kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, saudara, artinya bahwa Roh Kudus itu merupakan suatu penggenapan janji Tuhan. Dari semua janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, maka harus dibungkus oleh satu janji yang namanya kita harus menerima karunia Roh Kudus untuk menerima kepenuhan janji-janji Allah yang lain. Roh Kudus sendiri merupakan suatu pengurapan. Roh Kudus sendiri merupakan suatu materai. Roh Kudus sendiri merupakan suatu down payment, suatu jaminan bagi kita semua orang-orang Kristen. Nah, pertanyaannya saudara, apakah kita memiliki Roh Kudus atau enggak? Lalu kapan orang Kristen itu memiliki Roh Kudus? Ya, karena banyak orang kalau ditanya apakah kamu memiliki Roh Kudus atau enggak, maka orang Kristen akan sedikit bingung tentang karunia Roh Kudus dan memiliki Roh Kudus. Ada orang-orang yang cuman silo dengan karunia Roh Kudus, tetapi mereka lupa bahwa Roh Kudus juga harus ada menjadi milik di dalam hidup mereka supaya Roh Kudus ini bisa berkarya untuk membuat mereka mampu melakukan apa yang namanya kita sebut amanat agung dan perintah agung. Hari Kamis kemarin kita diberikan firman Tuhan, diberikan renungan bahwa kita ini semua punya panggilan untuk melakukan amanat agung dan perintah agung. Setiap panggilan umum kita sama nih, untuk melakukan amanat dan perintah agung. Supaya gampang melakukan amanat agung dan perintah agung, kita uraikan itu menjadi 5P. Ya, karena memang penjabaran dari amanat agung dan perintah agung itu dijabarkan dalam 5P. Untuk bisa melakukan 5P ini, kita buat lagi menjadi 8 nilai supaya bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Akan tetapi melakukan 8 nilai ini pun rasanya
sulit sekali buat orang Kristen untuk menerapkan nilai-nilai 8 ini. Kenapa? Karena di dalamnya ada konfrontasi juga, kadang-kadang di dalamnya ada kita tidak mampu melakukannya. Nah, oleh karena itu Alkitab bilang bahwa kalau kita tidak punya Roh Kudus, maka kita tidak mampu melakukan segala perbuatan-perbuatan di nilai-nilai 8 ini. Ya, itu intinya. Alkitab bilang di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-9, dia bilang begini, Saudara. Roma 8 ayat 9 bilang begini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini yang akan saya garis bawahi buat kita semua. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus atau Roh Kudus, dia bukan milik Kristus. Kalau kita memiliki roh, mungkin kita bingung, sudah. Ini boleh tukar. Ya, sorry. Mungkin kita bingung. Tapi kalau kita ditanya apakah kita Kristen atau enggak, maka kita langsung bisa jawab, oh iya saya Kristen. Masalahnya jadi Kristen itu apakah ditentukan atau diukur dari seberapa lama kita ke gereja? Apakah jadi Kristen itu diukur dari seberapa banyak yang kita layani? Apakah jadi Kristen itu hanya diukur dari keanggotaan gereja atau apa gitu? Nah, ternyata Alkitab bilang jelas-jelas bahwa orang yang tidak memiliki Roh Kudus, dia bukan orang Kristen. Ya, orang yang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Nah, saudara, berarti kalau kita orang Kristen, kita harus tahu kapan kita punya Roh Kudus atau enggak. Dan kalau kita punya Roh Kudus, kapan kita menerimanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini sekaligus penyegaran buat beberapa orang dari kita tentu akan dibaptis di awal bulan ini. Sekalian ini adalah penyegaran lah buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Roh Kudus itu penting buat saudara dan saya? Bukankah orang di dunia ini bermacam-macam agamanya? Ada orang yang agama A, agama B, agama C, tapi semuanya bisa melakukan perbuatan baik. Semua bisa jadi orang baik, ya. Lalu apa istimewanya orang yang hidup dengan Roh Kudus? Apa istimewanya orang Kristen kalau begitu? Nah, di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-21 sampai ayat 22, Alkitab bilang begini, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita. Roh Kudus di dalam Alkitab disebutkan paling tidak ada tiga fungsi atau tiga hakikat Roh Kudus buat kita, saudara. Nah, di dalam ayat-ayat yang barusan kita baca dibilang Roh Kudus adalah sebagai pengurapan, Roh Kudus adalah sebagai materai, Roh Kudus sebagai jaminan. Sebagai jaminan karena ia adalah sebuah tanda bahwa kita akan memperoleh hidup kekal. Kalau saudara mau kredit rumah, maka DP itu adalah jaminan bahwa kita akan mengangsur sisa hutang kita selanjutnya. Nah, Roh Kudus juga seperti benih dalam hati kita. Benih itu adalah DP, adalah jaminan bahwa dia akan tumbuh menjadi pohon, ya, menjadi buah. Roh Kudus menjadi jaminan buat kita di dalam kehidupan kita yang sekarang bahwa kita punya pengharapan akan kehidupan kekal. Ini jaminan Roh Kudus, ya, diberikan kepada saudara dan saya ketika saudara percaya kepada Yesus. Khotbah Petrus yang pertama menekankan tentang ketuhanan Yesus, ya, tentang bagaimana Yesus yang mereka salibkan adalah Tuhan dan Kristus. Yesus sendiri itu disebutkan mati buat saudara dan saya untuk menjamin keselamatan kita. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan sebagai materai juga. Materai itu apa sih? Materai itu kalau zaman dulu saudara, mereka melakukan transaksi budak, jual beli budak, maka budak yang dibeli itu ditandai sebagai tanda kepemilikan, dicap, distempel. Ya,
kalau saya dulu dengar cerita Rita hidup di daerah Jagal babi di Kapuk sana, itu kalau babi mau dipotong mereka distempel semua di pantatnya ini, dikasih stempel merah, dikasih tato gitu saudara, ya. Nah, stempel itu kurang lebih seperti materai itu kurang lebih seperti itu. Artinya materai itu menandai bahwa ini kepemilikan siapa. Sehingga kalau kita berurusan dengan budak itu, kita bukan sedang berurusan dengan budak itu, tapi kita sedang berurusan dengan yang punyanya. Itu artinya materai. Jadi materai itu bisa berarti bahwa kita berjalan atas nama Tuhan kita, dan materai itu juga bisa berarti bahwa itu adalah naungan atau perlindungan bagi kita. Jadi saudara, Roh Kudus adalah suatu materai, suatu perlindungan buat saudara dan saya. Kenapa? Karena siapapun berurusan dengan kita sekarang berurusan dengan Tuhan. Ya, karena kita membawa otoritas. Itu sebabnya Tuhan mengutus kita setelah Yesus sendiri bangkit dari kematian. Karena dia sudah memiliki otoritas itu. Kita diberikan otoritas kuasa oleh Roh Kudus karena kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, materai ini juga sebagai perlindungan buat kita. Orang percaya dikatakan memiliki Roh Kudus, itu adalah suatu tanda perlindungan dari Allah. Yang ketiga dikatakan Roh Kudus adalah sebagai dia jaminan, dia materai, dan dia pengurapan. Di dalam perjanjian lama, pengurapan itu hanya diberikan kepada raja, pengurapan itu hanya diberikan kepada imam, pengurapan itu hanya diberikan kepada nabi. Karena Israel pada masa-masa kuno itu menganut asas teokrasi, artinya mereka meyakini bahwa Allah yang memerintah langsung dalam kebangsaan mereka. Dan seorang raja adalah wakil Allah di bumi. Itu sebabnya dia harus diurapi. Diurapi artinya diberikan mandat atau diberikan apa ya namanya? Jadi diberi mandat, diberikan kuasa. Kalau dulu zaman kita nonton film Cina, itu ada materai raja yang bisa dibawa yang menandakan bahwa setiap bahwa kalau dia melakukan sesuatu, berkata sesuatu, itu adalah untuk mewakili raja. Nah, Roh Kudus juga diberikan kepada kita sebagai sebagai materai, sebagai jaminan, dan dia juga sebagai pengurapan. Artinya Yesus sendiri dia belum memberitakan pelayanan kabar baik kepada orang-orang miskin, pembebasan kepada orang-orang yang terbelenggu sebelum dia dibaptis. Artinya dia harus memiliki pengurapan itu dulu, baru dia bisa melakukan pelayanan kepada Tuhan. Dia harus memiliki pengurapan itu dulu, baru dia memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kapan kita memperoleh Roh Kudus sebagai materai? Kapan kita memperoleh Roh Kudus sebagai jaminan? Kapan kita memperoleh Roh Kudus sebagai pengurapan? Alkitab bilang dalam ayat-ayat yang kita baca tadi di dalam Kisah Para Rasul, ya, di dalam Kisah Para Rasul tadi Petrus bilang begini, bagaimanakah orang-orang itu mendengar khotbah Petrus, mendengar hal itu, lalu hati mereka terharu. Mereka tanya pada Petrus, rasul-rasul dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus mereka perbuat untuk mereka memperoleh janji itu, untuk mereka memperoleh Roh Kudus. Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat di sini dipakai kata metanoia. Metanoia artinya perubahan pola pikir, ya, pembaharuan pola pikir. Memang secara fisikly kita tidak berubah, tetapi pola pikir kita bisa berubah. Ya, diubah Tuhan, diperbaharui Tuhan dari arah ke sana menjadi arah ke sini. Itu namanya metanoia, putar balik. Tapi Petrus tidak menekankan bahwa bertobat saja cukup. Tapi dia menyambungnya dengan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis.
Bertobat itu bersifat batiniah, internal, di dalam pola pikir saudara, kita nggak bisa lihat. Tetapi Alkitab dalam Matius 10 ayat 38 bilang, Yesus bilang, kalau kamu mengaku aku di depan manusia, maka aku akan mengaku kamu di depan Bapa. Tapi kalau kamu menyangkal aku di depan manusia, pertobatan berupa pengakuan kita bahwa kita sudah bertobat dan kita mengaku bahwa Yesus itu menjadi Tuhan dalam hidup kita. Nah, apa yang terjadi di internal harus terjadi di eksternal. Di eksternal itu di dalam bentuk baptisan air. Nah, artinya Petrus menekankan bahwa ketika saudara bertobat, maka saudara dibaptis, saudara akan mengalami atau memiliki karunia Roh Kudus ini. Karunia diberikan kepada saudara. Ada orang-orang yang langsung bertanya-tanya, kapan atau kapan itu diberikan? Apakah setelah dibaptis 1 hari? Apakah setelah dibaptis 1 jam? Apakah setahun? Sejak kapan Roh Kudus itu diberikan? Nah, Roh Kudus diberikan ketika dibaptis. Jadi ketika kita sebelum mengenal Tuhan, ketika bukan umat Tuhan, kita belum memiliki Roh Kudus. Pertanyaannya sekarang, lalu kenapa orang-orang di dunia ini, apakah mereka tidak memiliki Roh Kudus? Apakah mereka ini bisa berbuat baik tanpa Roh Kudus? Dengan apa mereka berbuat baik? Roh Kudus itu bisa bekerja pada semua orang. Roh Kudus bisa mengurapi orang. Di dalam Alkitab kisah para rasul kita melihat bahwa karunia Roh Kudus diberikan kepada orang yang belum dibaptis sekalipun. Ada satu kasus khusus di mana karunia Roh Kudus diberikan kepada orang yang belum dibaptis. Tetapi juga ada kasus lainnya yang mencatatkan bahwa Roh Kudus belum diberikan kepada orang yang sudah dibaptis. Ya, jadi ada kasus-kasus khusus. Tetapi di dalam kasus umumnya, di dalam aturan umumnya, Roh Kudus itu diberikan tepat ketika kita dibaptis. Ketika kita dibaptis, maka Roh Kudus menjadi materai saat itu, Roh Kudus menjadi pengurapan saat itu, Roh Kudus menjadi down payment saat itu. Saat itu juga. Makanya Alkitab kita, doktrin keselamatan kita berkata bahwa ketika kita percaya Yesus, kita dibaptis, kita selamatkan. Kenapa? Karena 3 hal itu langsung terjadi pada kita ketika kita dibaptis itu. Ketika kita dibaptis. Lalu orang bertanya, kenapa ada kasus khusus kalau begitu? Ya, kasus khusus, namanya juga kasus khusus, itu tidak bisa digeneralisir. Di dalam kasus umum, setiap lampu merah semua orang harus berhenti. Tetapi boleh nggak lampu merah kita jalan? Boleh, dalam hal-hal tertentu, dalam kasus-kasus tertentu. Apakah itu kalau lagi dalam keadaan darurat, kita masih bisa terobos lampu merah. Nah, secara umum inilah yang terjadi. Jadi ketika seseorang dibaptis, seseorang bertobat secara internal dan dibaptis secara eksternal melakukan pengakuan mereka, maka Roh Kudus dikaruniakan, diberikan kepada mereka sebagai karunia Roh Kudus, ya, sebagai karunia Roh Kudus. Nah, saya kira kita langsung buka open ini ya, pertanyaan ya, lebih baik ya, supaya lebih. Iya, supaya jangan terlalu berat dan bingung ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan yang di rumah, kira-kira berat nggak, bingung nggak ini ya? Uraian dari Kau Willy ini begitu dalam. Gimana Yuli, menurut Yuli? Bingung nggak gitu apa yang disampaikan Kau Willy ini? Mungkin kalau saya yang dengar nggak terlalu bingung, karena kan basicnya yang mendengar kita kan umumnya bukan yang baru mengenal Tuhan gitu kan, jadi mungkin nggak terlalu bingung. Tapi mungkin kalau untuk yang baru mau mengenal Tuhan, mungkin langsung mendengar agak-agak bingung. Ya. Jadi contohnya bingungnya apa coba menurut Yuli? Kayak misalnya kan biasanya kalau saya dulu pertama kali melayani itu sempat ada pro dan kontra sebelum saya melayani benar-benar waktu saya kecil. Jadi ada yang bilang mesti dibaptis dulu baru boleh melayani gitu kan. Tapi ada gembala saya bilang gak apa-apa, kalau mau melayani yang penting ada hati mau melayani, itu sudah Roh Kudus yang menggerakkan, kayak gitu. Itu mungkin masuk ke case khusus ya kayak Kowil ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang setiap orang kan pasti pada saat dia mau menerima Tuhan sudah berucap saya percaya sama Tuhan Yesus,
saya mau memberi diri saya untuk dibaptis, kalau menurut saya itu mungkin sudah ada Roh Kudus, tapi lebih dimateraikan lagi dengan pembaptisan itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Iya betul ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, era yang kita hadapi sekarang adalah era Roh Kudus ya. Ini kita masuk memang masa-masa era Roh Kudus gitu, dari sejak Kristus Yesus naik gitu ya. Nah, dan pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Nah, itu gereja pun terbentuk karena gerak daripada Roh Kudus ini. Ya, nah, yang menarik sebetulnya yang harus kita bahas ini dengan masa era seperti ini ya, dengan kehidupan seperti ini, ada suatu perubahan-perubahan kehidupan ini yang harus banyak kita sampaikan ke jemaat, karena kita masuk di dengung-dengungkan era new normal gitu ya. New normal ini kita udah rasakan selama 2 bulan, banyak sekali hal yang membuat kita galau, dan ujungnya juga banyak yang udah mulai stres nampaknya gitu ya, karena mengharapkan bisa nggak kembali seperti semula gitu ya. Nah tapi kelihatannya akan sulit sekali. Nah pertanyaan yang harus kita renungkan, pola ibadah yang kita lakukan, kita udah semakin sulit untuk melakukan ibadah secara kebersamaan bersama-sama ya. Nah sejak dulu kita menganggap kalau ibadah nggak sama-sama Roh Kudus nggak tercurah. Betul ya, kita ada suatu anggapan, kalau kita nggak ibadah rame-rame, kita nggak sujud, nggak sampai kita menangis, praise and worship, Roh Kudus nggak tercurah. Nah menurut Yuli betul nggak begitu? Nah sekarang kita nggak mungkin nih kita bikin KKR rame-rame nih gitu ya. Waduh, kita sampai ya betul-betul kita praise and worship, kita merasakan hadirat Allah tercurah gitu. Gimana kalau ibadah kita di rumah masing-masing, kita dengan keluarga gitu, ada nggak jamahan Roh Kudus dirasakan gitu selama 2 bulan ini nih kita menghadapi new normal ini nih. Nah, coba Yuli Yuli dulu aja lah cerita. Kalau saya sih secara emang sangat rindu untuk bisa bersekutu seperti dulu lagi ya pastinya ya. Semua juga pasti kayak gitu, karena ada sesuatu yang kita bisa rasakan saat kita bersekutu bersama. Ya memang untuk beribadah di rumah pun sebenarnya nggak mengurangi untuk kuasa Roh Kudus kalau memang kita sebenarnya datangnya tuh benar-benar dengan hati yang rindu gitu. Kalau kita datang dengan hati yang rindu, dengan keadaan apapun kita mau menyembah Tuhan, itu nggak akan mengurangi Roh Kudus. Itu sebabnya kita berdoa tengah malam pun, sendirian pun, Roh Kudus tetap ada. Cuman memang kalau bersekutu bareng-bareng gitu kan, mungkin ada jemaat yang datang dengan rasa berat, tapi dia jadi kayak jadi ikut merasakan juga kalau dia lihat jemaat yang lain bisa lebih, maksudnya ada yang merasakan hadirat Tuhan banget, lalu dia enggak, terus dia jadi ada tambahan kerinduan dengan dia melihat jemaat yang lain itu. Kalau menurut saya seperti itu sih, kalau kerinduan di barang-barang gitu. Haleluya. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, memang kalau kita kembali ke firman Tuhan, kita renungkan baik-baik, Roh Kudus itu diberikan bagi kita agar kita memiliki karunia Roh Kudus ya. Karunia Roh Kudus itu untuk apa sebetulnya? Nah, itu tadi yang seperti Kak Willy jelaskan itu ya. Dia sebagai jaminan, dia sebagai suatu meterai, juga sebagai suatu urapan ya. Nah, kadang-kadang kita hanya mengejar sensasi. Ternyata selama ini kalau kita renungkan, kita tuh ibadah rame-rame ya, kita hanya mengejar sensasi. Wah, ada manifestasi Roh Kudus ya. Kita hanya mengejar sensasinya aja kali ya. Nah, kita lupa karunia Roh Kudus itu diberikan untuk apa? Ya. Nah, kalau kita melihat kisah para rasul yang jelas-jelas dikatakan, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus turun ke atas kita itu bukan untuk sensasi-sensasian. Ya. Nah, yang pertama untuk apa? Menjadi saksi. Ya, nah ini yang penting sebetulnya, mungkin yang kita lalai di sini selama kita sebelum masa pandemik ini ya, kita belum masa era new normal ini,
kita mungkin jatuh dalam dosa sebetulnya kita ini ya. Kita hanya mengejar sensasi Roh Kudus gitu. Kita lupa menjadi saksi ya. Kita lupa Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman sesuai Yohanes 16 kan gitu ya. Nah, kita juga lalai gitu, lupa di situ. Gimana kalau menurut Pak Willy nih? Kita berkacamata pada masa lalu lah dengan new normal yang akan kita hadapi nih. Iya, saudara, Roh Kudus itu bekerja dua cara, dua jalan. Pertama, dia bekerja keluar, dia juga bekerja ke dalam. Keluar itu yang kita lihat dalam karunia-karunia dan manifestasi. Ya, dia terpancar keluar untuk memberkati orang. Bagaimana karunia itu kita gunakan untuk membangun orang. Baik itu dalam karunia-karunia bahasa roh lah, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia membedakan roh dan lain sebagainya. Ini karunia yang eksternal. Kita lupa, itu dulu kita memang terpukau seperti Om Aling bilang, terpesona dengan karunia-karunia eksternal. Karena kita menganggap bahwa hanya orang-orang tertentu yang memang punya karunia-karunia tersebut. Memang juga karunia-karunia itu diberikan kalau saudara sudah diberikan 3 hal tadi, sudah diurapi, sudah dimateraikan, dan sudah di down payment. Tetapi kita lupa bahwa Roh Kudus juga bekerja ke dalam. Nah, mungkin hari-hari ini di masa sekarang, di masa pandemik ini, justru kita lebih menekankan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam. Bekerja di dalam itu dia memberikan kekuatan batin buat kita. Dia memberikan kemampuan buat kita mengatasi atau kita menjalankan 8 nilai kita ini. Nah, makanya saya percaya bahwa memang hari-hari ini kita baru melihat cara kerja Roh Kudus yang berbeda itu. Bagaimana kita bisa tetap dibuat mendapat hadirat Tuhan ketika kita di rumah, itu haruslah pekerjaan Roh Kudus yang internal. Karena dengan segala kesibukan, dengan segala tetek bengeknya di rumah, kita masih tetap harus bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu kalau bukan Roh Kudus nggak bisa gitu ya. Nah, saya percaya bahwa Roh Kudus itu bekerja, saudara. Artinya Allah itu tidak pernah terbatas dinding sekat agama dan kepercayaan. Saudara dan saya bisa bertobat, kita dipanggil karena karya Roh Kudus. Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau tidak digerakkan karena Roh Kudus. Tapi ada perbedaan antara roh bekerja dan roh tinggal. Ya. Roh bisa bekerja kepada siapa saja. Roh Kudus bisa bekerja kepada siapa saja. Roh Allah bisa bekerja kepada siapa saja. Tetapi untuk diberikan menjadi milik dan dimiliki oleh Allah, itu hal yang berbeda. Makanya Roh Kudus di sini dikatakan lewat baptisan itu diberikan kepada 3 hal tadi. Ya, sebagai 3 hal tadi. Ini yang membedakan kita dengan dunia. Makanya hari-hari ini mungkin penting memiliki Roh Kudus sebagai kekuatan batin kita. Iya, menurut Yuli ini, nah sekarang saya nanya lagi ya. Nah, setelah kita memahami seperti yang hari ini Ko Willy ini ngajak kita introspeksi gitu ya, tentang Roh Kudus ini yang inner gitu, yang di dalam. Kita nggak perlu lagi bukan masanya bagi kita untuk mengekspos karya Roh Kudus seperti itu. Artinya Roh Kudus inner gitu di dalam kita ya, menginsafkan kita akan dosa, menginsafkan kita kebenaran, penghakiman, kita diinsafkan gitu ya. Nah, ini kan bicara tentang pengurapan begitu. Ketika pengurapan kita akan diinsafkan, mata batin kita dibukakan gitu ya. Nah, menurut Yuli merasakan nggak selama masa era new normal ini gitu, ada nggak gitu merasakan penginsafan dari Roh Kudus itu? Roh Kudus itu bekerja 2 arah ya, dari luar dan dari dalam. Roh Kudus itu benar-benar sangat penting dalam, apalagi dalam masa-masa saat seperti sekarang ini ya Om ya, Ko Willy ya. Ya kita bisa berharap sama siapa kalau bukan Roh Kudus itu kan sudah Tuhan karuniakan pada saat kita dibaptis, apalagi dalam new normal ini. Jadi menurut saya kalau sebagaimana
Tuhan mengaruniakan Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Jadi sesuatu memang yang harus kita lakukan supaya Roh Kudus itu bisa tetap bertumbuh dan lebih lagi ada di dalam hati kita. Dengan cara apa? Mungkin salah satunya dengan yang tadi kita selalu gemakan ya, 5P. 5P itu kan untuk luar, untuk dalamnya bagaimana kita berhubungan intim dengan Tuhan. Di rumah gitu, di rumah kalau kita bisa ajak keluarga, puji Tuhan gitu kan, sama-sama katanya pun susah diajak mesbah keluarga lalu tidak bersekutu. Jadi ya bawa di dalam sendiri berdoa gitu. Karena saat-saat ini ya menurut saya masalah itu terlalu banyak. Dan itu ya menimpanya bukan cuman enggak milih-milih sekarang. Ya orang kaya, yang orang miskin, yang orang semua pasti menghadapi new normal ini butuh sesuatu yang super ekstra, apalagi kita udah nggak bersekutu bareng-bareng lagi gitu kan. Pasti kan dukungannya juga kita udah nggak face to face, nggak ketemu, nggak bisa iya lu kuat lagi nih, udah nggak bisa kayak gitu lagi. Tapi Roh Kudus itu sebenarnya yang benar-benar penting gitu loh buat kita, karena dia yang akan menguatkan kita gitu. Dia akan tetap memberikan kita kekuatan lah, pengharapan kayak gitu sih. Nah jadi selama 2 bulan ini yang menurut Yuli rasakan itu kekuatan dari Roh Kudus itu dalam bentuk apa, coba kasih kita kesaksian aja gitu. Apa ini gitu? Yang rasanya aduh ini kalau bukan Roh Kudus rasanya nggak mungkin nih bisa nih gitu. 2 bulan ini ya kalau saya mau kasih kesaksian sih bukan melalui kehidupan saya sih sebenarnya. Dia, tapi yang dikuatkan itu kita semua kalau menurut saya, termasuk saya. Kayak gitu sih. Jadi apa ya? Jadi merasa Tuhan tuh benar-benar benar-benar ada buat anak-anak. Jadi saya cuma bilang untuk anak-anak Tuhan yang mungkin sekarang ngerasa Tuhan kok nggak ada gitu ya. Jangan patah semangat gitu loh. Tuhan itu ada buat kita, sama kita nggak pernah menyerah. Iya. Nah itu teman Yuli kenapa itu? Iya, coba kenapa, nggak apa-apa cerita aja sama kita. Iya, apa yang terjadi, apa yang dikuatkan gitu. Apa pesan Tuhan gitu yang Yuli rasakan gitu. Saya cuma bisa bilang Tuhan itu luar biasa. Iya, kuatkan nggak apa-apa, ceritalah biar kita semua bisa sharing. Saya nangis gitu. bukan karena saya sedih, tapi saya terlalu bahagia karena dia boleh jadi seorang yang menang. Kita belum tentu bisa kayak dia. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita merasa aduh banyak hal-hal sepele yang kita sering Keluhkan ya. Iya, banyak hal sepele yang kita sering keluhkan. Aduh hari ini gimana ya, atau hari ini gimana. Tapi lebih dari itu Tuhan sudah sediakan sesuatu yang lebih indah saat kita mau setia gitu loh menurut saya. Dia mengalami luka bakar 90% aja dia masih bisa bilang Tuhan itu baik, Tuhan pasti mau kasih saya mujizat. Padahal dia mengalami luka bakar 90%. Dokter bilang 90% itu udah gak ada lah, ini harapannya. Harapan ya memang. Iya, tapi 3 minggu sebelum Tuhan panggil dia itu gak mengalami koma. Dia semua boleh stabil. Terus di dalam mobil perjalanan ke rumah sakit aja dia masih bisa memuliakan Tuhan. Dia bilang Tuhan pasti mau buat saya jadi saksi Tuhan. Itu ngomong ke tetangganya yang belum mengenal Tuhan. Dan saat terakhir apa ada kontak dengan Yuli pribadi? Nggak sempat kali ya? Udah lama sih saya nggak kontak. Cuma paling ya saya cuma dengar info chat. Terakhir saya chat sama dia cuma di IG aja sih, IG. Cuman memang dia teman sepelayanan saya, termasuk yang saya anggap ya lumayan jadi panutan. Iya, kakak rohani lah ya. Iya, secara rohani saya anggap dia kakak rohani gitu, karena terlalu apa ya
jadi apalah, jadi teladan lah buat kita gitu, bukan cuma buat saya sih, Iya. pasti buat semua orang yang kenal sama dia tuh jadi teladan. Teladan bukan buat mengagungkan dia, bukan, Iya. tapi buat memuliakan nama Tuhan lagi melalui apa yang Amin. dia alami di saat-saat seperti ini, kita jadi lebih kuat lagi gitu. Jadi Amin. kayak gitu sih Om. Iya. Ja- Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira sebulan yang lalu atau sebulan yang lalu ya. Jadi di daerah Regensi itu ada terjadi kecelakaan, satu keluarga mengalami kecelakaan, kompor gasnya itu meledak dan terbakar. Suami, istri dan seorang anak. Suami dan anaknya mengalami luka bakar yang cukup berat juga, tetapi istri Ibu Trivena ya, dia mengalami luka bakar 90%, dan Trivena ini adalah kakak rohani dari Yuli ya. Mereka dari GPDI di Poris ya, GPDI di Poris. Ya, akhirnya terakhir Ibu Trivena ini dipanggil oleh Tuhan. Dan suatu hal yang luar biasa dalam mengatakan apa yang dia alami ini adalah suatu kesaksian bagi Tuhan. Ya, nah, saya rasa kalau tanpa Roh Kudus tidak akan kita bisa kuat menghadapi kehidupan itu. Ya, memang kehidupan ini berat. Orang akan berkata, oh kalau gitu nanti saya jadi orang Kristen akan mengalami penderitaan yang sama. Memang saya ingin katakan bahwa dunia ini penuh dengan penderitaan dan air mata. Tetapi kehidupan kita tidak hanya di dunia ini saja. Amin. Ya, tetapi kita juga akan mengalami kehidupan kekal. Karena itulah Roh Kudus diberikan kepada kita, itu menjadi suatu jaminan bahwa nanti kita akan mengalami kehidupan kekal yang bahagia bersama dengan Kristus. Amin ya. Nah, karena itu kita mengalami new normal, kita mengalami kesusahan dan penderitaan. Inilah justru momen-momen terpenting dalam kehidupan kita, bahwa kita akan berkata, I need you Roh Kudus. Amin ya. Kita membutuhkan Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus. Ya, bukan hanya untuk kita keluar juga, tetapi inner kita di dalam kita harus dikuatkan oleh Roh Kudus ini. Amin. Begitu Kau Willy pesannya? Iya. Ya, ada pesan terakhir yang mau disampaikan sesuai dengan kesaksian, bukan pesan terakhir. Maksudnya untuk nutup sesi. Terima kesaksian sebagai bukti bahwa Roh Kudus bekerja bukan hanya di dalam keadaan yang eksternal, tapi meskipun keadaan eksternal kita tidak memberikan alasan untuk kita tahu ada kekuatan, justru di sana kita melihat kekuatan Roh yang luar biasa. Nah, ada tambahan sedikit saja saudara, sedikit saja bagi Bapak Ibu Saudara. Ada 4 orang yang juga calon baptisan di awal bulan ini, yaitu Koferi maupun Ciani, Nana dan juga Kodedi. Saya ingin menambahkan 2 ayat buat Bapak Ibu Saudara, yaitu di dalam Roma pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-11 bilang begini saudara, bahwasanya Roh Kudus itu diberikan sebagai materai, dia menjadi suatu tanda. Di dalam ayat yang ke-11 bilang begini, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dalam di materai bagi dia. Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-11 bilang begini saudara. Kolose 2 ayat 11 bilang, dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang akan dibaptis, hari ini kita bicara tentang Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus diberikan dalam 3 bentuk, sebagai pengurapan, sebagai materai, juga sebagai jaminan buat kita semua, sebagai tanda bahwa Roh ini juga diberikan sebagai pengganti apa yang namanya sunat, ya, sebagai perlambang sunat, sesuatu yang harus dibuang. Apa yang dibuang, apa yang dimatikan dari kita, yaitu manusia lama kita atau dosa-dosa lama kita. Nah, kalau kita dibaptis, baru kita memiliki Roh Kudus. Saya tidak paham saudara bergereja berapa lama, saya tidak mirip Kristus. Jika Roh Kristus tidak di dalam dirinya, dia bukan mirip Kristus. Jadi ketika saudara dibaptis, baru saudara memiliki Roh Kudus. Tanpa dibaptis, Alkitab bilang tidak cukup.
Bertobat saja tidak cukup, dibaptis saja tidak cukup. Dibaptis tidak menyelamatkan, bertobat pasti saudara perlu untuk dibaptis. Itu saja. Ya. Mungkin. Ya, baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara kita Bebeng ya, Bebeng Tanoto. Juga selamat ulang tahun bagi Nata Susanta. Ya, kalian berdua adalah papa-papa yang luar biasa dari anak-anak dan istri-istrinya ya. Selamat ulang tahun. Maksudnya istri Beng dan istri Nata ya. Haleluya. Kita juga akan berdoa bagi keluarga-keluarga ya. Nanti saya minta untuk Yuli nih berdoa khusus bagi keluarga Pepen Effendi dan Linda ya. Pepen nih masih di Palembang lagi ya. Waduh ya, doakan ya Yul ya. Ya, dia ada tugas kerja. Ya, tugas kerja dia masih di Palembang. Mungkin tanggal 5 atau tanggal 6 baru bisa pulang ke Tangerang. Kita doakan keluarga Pepen ya. Keluarga Bong Siat Ho juga. Ya, Bong Siat Ho dan Ana istrinya ya, keluarganya. Anaknya Stefan ya. Juga keluarga Nardi dan Aprilian. Jadi 3 orang aja nih, Pepen Effendi, Bong Siat Ho, Nardi ya. Nanti ya Bong Siat Ho, Ko Abong ya. Ko Abong tinggal di Dadap ya. Willy nanti doakan Ko Guan Hok ya, Tante Eli, Ko Giok Hwa ya, Tante Giok Hwa dan Om Sendim ya. Tante Ipong, Tante Gioknya, yang tua-tua doakan ya. Nah nanti Om Aling doakan keluarga Sahat dan Feni, Sahat Martua Sinaga ya. Nanti saya akan doakan Bebeng Tanoto dan Nata Susanta, saya akan berdoakan yang ulang tahun. Haleluya. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Mari Yuli dahulu, Kau Willy, nanti saya akan tutup dalam doa. Puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, Kami datang Yesus. kepadamu Tuhan Yesus, sekalipun kami Tuhan masih beribadah secara online Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa rohmu Tuhan tidak mengurangi Tuhan Yesus dalam setiap Amin. rumah anak-anakmu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, biarlah haleluya. itu semua untuk memuliakan namamu Tuhan. Berikan tuh hikmat kami lebih lagi Tuhan Yesus untuk memuliakan namamu Tuhan Yesus. Tuhan, Amin. kelemahan mereka Tuhan. Oh, Apa haleluya yang menjadi Yesus. kelemahan mereka biar Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan Yesus. Kau yang berikan kekuatan untuk Ko Pepen dan Cilinda lagi untuk menghadapi saat-saat Amin, seperti amin, ini amin. Tuhan. Kau kuatkan lagi iman mereka Tuhan Yesus, supaya mereka boleh menjadi saksimu lebih lagi dalam melayanimu Tuhan Amin Yesus. Yesus. Untuk setiap kebutuhan yang akan dihadapi Tuhan Yesus, apa pergumulan apapun Tuhan kami tidak tahu Tuhan. Yang Engkau yang lebih mengetahui, Engkau yang lebih mengenal lagi mereka Tuhan Haleluya Yesus. Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat mereka berserah kepadamu, apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka serahkan kepadamu Tuhan, itu semua akan menjadi Haleluya. sukacita dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Tuhan yang akan memenuhi setiap kebutuhan mereka Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ko Abong Tuhan Yesus. Amin. Kau Amin. lihat Tuhan Yesus, Oh, benar Yesus. kehidupan Ko Abong ini Tuhan, Kau yang mengetahui apa yang Ko Abong alami, Kau yang mengetahui apa yang Ko Abong rindukan dalam kehidupannya Amin, Tuhan. Yesus, Kau Tuhan. yang tetap menguatkan Kau hatinya berkati Tuhan mereka, Yesus. Kau Yesus. berkati mereka Tuhan. Kau kuatkan iman mereka saat-saat ini Tuhan Benar Yesus. Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi satu-satunya pengharapan dalam kehidupan mereka Tuhan Benar Yesus. Yesus Tuhan. Biar Engkau yang menjadi kemenangan dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Haleluya. Kau kuatkan lagi iman mereka Tuhan Yesus. Kuatkan lagi setiap iman anak-anakmu Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Haleluya, Yesus. hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, tapi adalah hari-hari yang jahat. Tapi kami terlalu yakin Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Benar Jika Yesus. Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, maka Tuhan yang akan menjadi kekuatan kami. Tuhan yang akan menyertai setiap langkah kehidupan kami, termasuk juga Ko Abong Tuhan. Kau Haleluya. kuatkan lagi Ko Abong, teguhkan imannya lagi Tuhan Yesus, biar kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga Nardi Tuhan. Amin. Kau lihat keluarga ini Tuhan dengan anaknya Tuhan.
Sumber pengharapan kami, sumber kehidupan kami Tuhan Yesus, kami berserah kepadamu. Dan kami bisa berusaha dengan semampu kami, tapi kami menyerahkan lagi kepadamu Tuhan. Kau Tuhan kami yang terlalu luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus Untuk Tuhan. setiap apapun yang dibutuhkan Tuhan, pergumulkan Tuhan Yesus, sukacita Tuhan biarlah tetap melimpah dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah Benar Yesus. Nardi dan istrinya April dan anaknya Tuhan boleh menjadi berkat di dalam dimanapun dia berada Tuhan. Melalui apa yang dia butuhkan, Kau yang Amin, mencukupi amin, Tuhan amin, Yesus. Yesus. Untuk Kopepe, Haleluya, Ko Abong amin. dan Nardi Tuhan, Kau bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan, kesehatan apapun dalam kehidupan new normal ini. Pergumulan mereka boleh Engkau Haleluya Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Haleluya, yang kami menyerahkan Tuhan. mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, ya dalam Oh nama Tuhan benar Kristus. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan Oh, untuk haleluya. saudara-saudara kami, orang tua yang Tuhan tempatkan di tempat ini. Amin. Kami berdoa buat Koguanhok dan Cibeti di Amin, Cisoka Yesus. Tuhan. Kau yang tahu segala pergumulannya, segala apa yang mereka hadapi hari-hari Benar ini. Yesus. Berkati mereka Tuhan di dalam masa-masa mereka menghadapi pandemi ini Tuhan. Supaya Tuhan kuatkan Roh Kudus Tuhan, kuatkan dalam hati mereka supaya iman mereka boleh tetap teguh. Haleluya. Dan Tuhan kami percaya Engkau Allah yang mencukupi kami. Haleluya, Engkau Yesus. Allah yang akan terus memelihara kami ya Tuhan. Memegang tangan kami, termasuk juga Engkau akan memegang tangan Koguanhok dan Cibeti. Oh Kami haleluya. serahkan keluarga ini ke dalam tangan kasih-Mu, pemeliharaanmu, penjagaan-Mu Tuhan akan terus Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Benar, Kami juga Yesus. berdoa Tuhan buat Tante Eli, Engkau Amin. terus pelihara Oh, dia di berkati, masa Yesus. tuanya Tuhan, untuk dia terus juga bersukacita Oh di haleluya. dalam dia mengiring anak-anaknya ya Tuhan. Benar Engkau Yesus, tahu berkati semua segala apa yang anak-anaknya, menjadi kerinduan cucunya hatinya, Tuhan. supaya dia juga boleh memberkati anak dan cucunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaan-Mu. Berikan kesehatan Tuhan yang prima untuk Tante Eli, juga damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah keluarga Haleluya, ini. Yesus. Ko Rudi, Ko Agus juga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Tante Giokwa dan Om Lim Benar, Tuhan. Yesus. Kau terus pelihara keluarga ini menjadi terang di tengah-tengah lingkungan mereka. Oh Juga haleluya mereka Yesus. juga boleh menjadi orang tua kami, boleh menjadi teladan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat bahwa doa-doa mereka Tuhan, Benar, karya-karya Yesus. mereka juga nyata dalam kehidupan kami semua. Haleluya, Pelihara Tuhan. kesehatan mereka ya Bapa, damai sejahtera mereka, Haleluya, anak cucu Yesus. mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga berkat-berkat-Mu tetap mengalir dalam kehidupan rumah tangga Tante Giokwa dan Om Lim Tuhan. Kami Oh, berdoa haleluya. juga buat Tante Ipong. Engkau Amin. berkati Tuhan Tante Ipong dengan Amin, kesehatan, Yesus. Amin. damai sejahtera Tuhan, anak cucu mantunya, supaya mereka juga boleh menjadi sumber sukacita Tante Ipong Tuhan, sehingga dia tidak lagi galau, dia terus Tuhan Benar, bersukacita Yesus. di dalam Tuhan, dan Tuhan Berkat-Mu memelihara turun dia di atasnya, dalam masa Tuhan. tuanya ya Bapa. Tidak lupa kami berdoa buat Om Cuan Kiat juga, Bu Amin. Tante Iin Tuhan di Kedaung Seberang. Engkau terus juga Amin, memberkati anak-anak-Mu di Kedaung Seberang ya Tuhan. Pelihara mereka dengan damai Benar, Yesus. sejahtera, dengan kasih setia Tuhan yang terus mengalir dalam Haleluya. kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa buat Om Alek, buat Om Chunsyo, mereka limpahkan Haleluya. dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih kasih Haleluya. setia Tuhan atas kehidupan mereka semua, dalam nama Tuhan Haleluya. Yesus. Bapa, kami bersukacita hari ini bersama-sama. Kami khusus berdoa bagi Bebeng Tanoto Tuhan. Engkau telah menambahkan usia bagi dia. Karena itu kami percaya Tuhan, Engkau juga akan menambah-nambahkan berkat-Mu atasnya. Kekuatan penghiburan Tuhan, kemampuan kreativitas Tuhan untuk terus dia berusaha menghidupi anak dan istrinya. Dan damai sejahtera-Mu turun atasnya di hari ulang tahunnya. Bagi Nata Susanta pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang telah memanggil dia secara khusus, Engkau juga yang memelihara kehidupan dia dengan sempurna. Berkati hari jadinya Tuhan, berkati dengan damai sejahtera-Mu, berkati dia Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Anak dan istrinya pun Kau berkati dengan segala keajaiban-keajaiban-Mu Tuhan. Haleluya. Hari ini kami ingat juga Tuhan, Engkau telah memanggil pulang Go Hidup, Papa dari Yunita, Papa dari Tiswa Tuhan. Kami semua berduka karena Engkau telah memanggil Go Hidup kembali ke pangkuan-Mu. Namun kami percaya Tuhan,
penghiburan dari Allah Roh Kudus, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan turun ke atas keluarga ini. Dan keluarga ini pun akan diselamatkan karena Roh Kuduslah yang akan menyatakan berkat anugerah kuasa kasih-Nya Tuhan. Dan secara khusus kami juga berdoa untuk Tante Email, Tuhan berkati dengan kesehatan dan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Kami berdoa juga Tuhan berkati dan Tuhan pelihara. Dan hari ini secara khusus kami berdoa bagi Kocuan Kiat Tuhan. Ada orang-orang yang berniat berbuat jahat pada dia dengan cara-cara perbuatan melalui ilmu-ilmu kegelapan. Dan hari ini kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa-kuasa jahat ini, dan kami usir keluar meninggalkan, dan tidak ada mempan sama sekali. Karena anak-anak Tuhan yang memanggil nama Tuhan Yesus Kristus akan dilindungi oleh darah Yesus, dan tidak ada kuasa kegelapan manapun yang bisa merampasnya, mencurinya, bahkan sehelai rambutnya pun jatuh tidak akan bisa. Seluruh isi rumah mereka dalam perlindungan yang sempurna daripada Allah Roh Kudus. Darah Yesus yang menyucikan dan melindungi keluarga ini semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami juga bersyukur Bapa atas segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, satu hal yang kami rindukan, walaupun kami tidak bisa beribadah bersama-sama Tuhan, tapi bangkitkan ibadah kami bersama-sama untuk kami terus mencintai-Mu. Kami ingin sujud menyembah-Mu. Kami ingin membawa puji-pujian, persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena itu mari hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan Yesus Kristus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Dia juga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Hari ini bawa dan terimalah segala berkat yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Allah Anak yang telah mati bagimu di kayu salib, memberikanmu pengampunan dosa, keselamatan, kehidupan kekal, dan Dia telah naik ke sorga. Dan Dia telah menyediakan tempat yang mulia, tempat yang penuh kebahagiaan bagi kita semua. Dan Dia telah memberikan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita sebagai penopang, sebagai penghibur, sebagai kekuatan. Dia yang memberikan kita karunia, Dia yang memberikan kita metrai, Dia yang memberikan kita pengurapan untuk terus kita berjalan menyelesaikan panggilan kita di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima semuanya ini. Karena itu marilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan berkati saudara. Shalom.